Perkenalkan, nama saya Ali Firdausa dengan NPM 1851023 dari kelas 6 IHMC. Kali ini saya akan membahas mengenai konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Sebenarnya apa sih arti penting dari konsumen itu? Next. Kita mulai dari definisi konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen itu adalah pemakai barang hasil produksi, bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Penerima pesan iklan atau juga bisa merupakan pemakai jasa, pelanggan, dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian selanjutnya, hendaknya kita mengetahui hak-hak dari konsumen. Hak konsumen yang pertama itu hak atas kenyamanan. Nah, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian hak yang kedua itu untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian hak konsumen yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kemudian hak konsumen yang keempat, yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kemudian selanjutnya hak konsumen yang kelima. Hak yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian ada juga hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Kemudian hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian hak yang ke-8 yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian hak konsumen yang terakhir, yakni hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi itu merupakan hak-hak dari konsumen sendiri. Nah, selanjutnya selain ada hak, konsumen juga memiliki kewajiban. Yang pertama yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan, perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian hak konsumen yang terakhir, yakni hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi itu merupakan hak-hak dari konsumen sendiri. Nah, selanjutnya selain ada hak, konsumen juga memiliki kewajiban. Yang pertama yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kemudian kewajiban selanjutnya beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan juga membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kemudian kewajiban selanjutnya yakni mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, setelah mengetahui apa itu konsumen, selanjutnya kita masuk ke perlindungan konsumen. Secara definisi, perlindungan konsumen ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian ada tujuan perlindungan konsumen, yang mana ada beberapa poin. Yang pertama, yakni meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Terus yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Kemudian meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Selanjutnya, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, yakni meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk dalam perlindungan konsumen terhadap produk makanan. Nah, definisi dari makanan sendiri yakni dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar atau persyaratan kesehatan. Jadi makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ini merupakan syarat-syarat dari makanan itu sendiri. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi. Yang pertama itu adanya nama produk, kemudian daftar bahan yang digunakan atau komposisi, kemudian berat bersih atau isi bersih. Yang selanjutnya ada nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia. Dan yang terakhir tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Selamat malam. Di sini saya Regen dengan NPM 1851050. Dalam hal ini, materi yang akan saya sampaikan mengenai batasan hukum konsumen dan perlindungan hukum konsumen itu sendiri. Selanjutnya, dalam hal ini para ahli berpendapat mengenai apa itu hukum konsumen dan apa itu hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini contohnya saya akan mengambil pendapat ahli dari Mukhtar Kusumatmaja. Menurut Mukhtar Kusumatmaja, hukum konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan atau masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan menurut beliau juga hukum perlindungan konsumen itu adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau penyedia jasa konsumen. Jadi kesimpulannya, jadi pada umumnya hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen. Sedang bagian-bagian tertentunya yang mengandung sifat-sifat membatasi dan mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli, atau oligopoli dari pengusaha diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, hukum perlindungan konsumen ini kedudukannya sangat penting dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, selanjutnya saya akan membahas mengenai asas-asas perlindungan hukum konsumen itu sendiri. Adapun asas-asas perlindungan konsumen yang tertuang dalam ketentuan pasal 2 UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu yang pertama asas manfaat. Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas kedua yakni asas keadilan. Asas keadilan ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ketiga yakni asas keseimbangan.
Hadirnya asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Asas keempat yakni asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir yakni asas kepastian hukum. Asas ini merupakan asas yang paling penting dikarenakan asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara dalam hal ini menjamin kepastian hukumnya. Untuk slide selanjutnya, di slide ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dalam hal ini, prinsip pertama, pelaku usaha mengangkat konsumen sekaligus melindungi rakyat, yakni dengan cara meningkatkan kualitas barang di pasaran yang beredar, tetapi barang tersebut juga dengan harga yang tetap terjangkau. Hal ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi konsumen dan memastikan daya beli masyarakat tetap baik di pasaran. Selanjutnya dalam hal perlindungan hukum perdata, pidana, dan administrasi negara yang diberikan secara komprehensif dalam melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan yang lebih bersifat tidak langsung atau preventif dan proaktif. Slide selanjutnya. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan juga mengenai sumber hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU PK ini merupakan payung hukum dan yang mengintegrasikan secara komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sumber hukum selanjutnya yakni hukum perlindungan konsumen juga termuat dalam hukum perdata. Walaupun dalam KUH PER tidak mengatur secara khusus mengenai konsumen, namun ketentuan dalam KUH PER juga mengatur mengenai masalah yang mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam hal ini seperti contoh mengenai perjanjian-perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut. Dan yang terakhir, hukum perlindungan konsumen juga termuat dalam hukum publik. Adapun perlindungan konsumen juga turut termuat ke dalam ranah hukum publik, terutama secara komprehensif dibahas dalam ranah hukum perlindungan konsumen, hukum pidana, hukum perdata, maupun bersumber dari ketentuan hukum internasional yang berlaku. Slide selanjutnya. Dalam slide ini, saya juga akan membahas mengenai apa sih tujuan perlindungan konsumen itu sendiri. Untuk lebih pastinya, kita dapat melihat tujuan perlindungan konsumen itu di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun tujuan yang pertama yakni meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri. Tujuan kedua meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Tujuan ketiga meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Tujuan keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan jasa yang mereka gunakan. Selanjutnya, yakni menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dalam mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam kegiatan berusaha. Dan tujuan yang terakhir yakni meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, sehingga menjamin kelangsungan usaha dan keselamatan konsumen itu sendiri. Selanjutnya,
Nah, dalam hal ini kesimpulan yang termuat di pembahasan saya adalah hukum konsumen pada pokoknya lebih menitik beratkan pada pengaturan secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan jasa terhadap konsumen itu sendiri. Sedangkan kesimpulan kedua, hukum perlindungan konsumen ini sendiri lebih menitik beratkan pada masalah perlindungan hukum konsumen. Sekian pemaparan materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Meriska Aryani dengan NPM 1851134. Di sini saya akan membahas mengenai pelaku usaha atau produsen. Pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha dalam pasal 1/3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Kemudian, hak pelaku usaha dalam pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-haknya adalah yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian, hak yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian, mengenai hubungan konsumen dan produsen. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut dengan produksi, sedangkan yang memakai barang dan jasa disebut dengan konsumen. Kemudian, hubungan secara langsung. Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual-beli. Jual-beli sesuai pasal 1457 KUHP adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemudian dari pengertian ini maka terdapat unsur-unsur yang pertama perjanjian, yang kedua penjual dan pembeli, yang ketiga harga, dan yang keempat barang. Kemudian suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya, suatu perjanjian diperlukan 4 syarat sesuai pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, 1. Sepakat, mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. KUH Perdata. Kemudian, pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terdapat pada pasal 1338. Kata semua perjanjian mencerminkan asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Kemudian, kebebasan berkontrak terdapat pembatasan-pembatasannya. Pembatasan itu antara lain bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kemudian, suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dan harus dilaksanakan menurut kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Kemudian, hubungan tidak langsung. Pada awal sejarah manusia, transaksi bisnis terjadi secara langsung antara produsen dan konsumen.
Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu mata rantai distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer, baru sampai kepada konsumen. Dalam hubungan ini terdapat hubungan kontraktual atau perjanjian antara produsen dan konsumen. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Hidayat dengan NPM 1851021 dari kelas 6 IHMC. Di sini saya akan membahas mengenai tahap-tahap transaksi dari konsumen. Oke, yang pertama akan dibahas adalah kemanfaatan penerapan tahapan konsumen, yaitu kemanfaatan penerapan tahapan konsumen ini agar dengan mudah mencari akar permasalahan dan mencari jalan penyelesaiannya. Ya, dan penyusunan perundang-undangan yang melindungi konsumen itu terkait dengan tahap pratransaksi konsumen, tahap transaksi konsumen, dan tahap purna transaksi konsumen. Oke, yang pertama akan dibahas adalah tahap transaksi konsumen. Oke, konsumen mencari informasi atas barang dan jasa. Yang kedua, informasi yang benar dan bertanggung jawab. Putusan yang dibutuhkan sangat bergantung atas kebenaran atas barang dan jasa yang dibutuhkan sangat bergantung atas kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen. Informasi dapat berupa label, etiket pada produk. Yang kedua, kegiatan marketing pada pamflet, brosur, selebaran. Yang ketiga, kegiatan penjualan produknya, iklan, dan hal lainnya yang serupa. Oke, dalam label atau etiket pada produk harus memuat semua informasi pokok tentang produk tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditempelkan atau dimasukkan dalam kemasan. Yang kedua, peran iklan. Peran iklan sangat berpengaruh terhadap konsumen, baik menyesatkan atau memberi perlindungan. Iklan yang baik dapat memberikan pertimbangan putusan bagi konsumen, sedangkan yang menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Yang ketiga, perlu dibinanya kode etik periklanan. Jadi regulasi periklanan adalah tata krama atau tata cara periklanan Indonesia yang dijalankan oleh Komisi Tata Krama dan Tata Cara Periklanan. Yang kedua, tahap transaksi konsumen. Oke, yang pertama, transaksi konsumen itu sudah terjadi. Permasalahan banyak terjadi pada transaksi di luar tunai atau cash, misalnya kredit, beli, sewa, dan sebagainya. Masalah dapat banyak diakibatkan dengan menggunakan perjanjian baku, di mana orang tidak meneliti terlebih dahulu atas syarat-syarat baku yang disodorkan oleh penjual. Perjanjian ini dikenal dengan kontrak standar atau syarat-syarat umum. Konsumen harus menerima perjanjian baku yang disodorkan untuk transaksi tersebut. Oke, tahap transaksi konsumen. Konsumen mencari informasi atas barang dan jasa. Informasi yang benar dan bertanggung jawab. Putusan pilihan konsumen yang benar atas barang dan jasa yang dibutuhkan sangat bergantung atas kebenaran dan bertanggung jawab informasi yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen. Informasi dapat berupa yaitu label atau etiket produk, kegiatan marketing berupa pamflet, brosur, selebaran, kegiatan penjualan produk, iklan, dan hal lainnya yang serupa. Oke, berikutnya tahap purna transaksi konsumen. Di sini telah terjadi transaksi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan. Terdapat kepuasan atau kekecewaan dari konsumen. Masalah hukum dan ekonomi yang biasa terjadi itu bila barang atau jasa yang telah digunakan konsumen tidak memenuhi harapan sebagaimana yang diiklankan. Bila barang atau jasa tidak sesuai dengan mutu produk, baik sesuai standar yang berlaku maupun klaim pengusaha yang sebagainya. Layanan purna jual tidak cocok tentang jaminan mutu produk maupun penyediaan suku cadangnya. Sengketa terhadap masalah ini diatasi dengan cara melalui penyelesaian damai atau yang melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Perkenalkan, nama saya Lala Auralita dengan NPM 1951014 dan pada kali ini saya akan membahas mengenai e-commerce. Nah, yang pertama di sini ada dua pengertian e-commerce. Yang pertama itu menurut pakar, jadi saya ambil menurut Loudon pada tahun 1998. Jadi menurutnya e-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Nah, selanjutnya yang kedua itu pengertian pada umumnya. Jadi electronic commerce atau e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik. Nah, meskipun telepon sama televisi itu termasuk sarana elektronik, tapi e-commerce lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. Nah, pada slide kedua, di sini ada dasar hukum e-commerce di Indonesia.
Jadi UU ITE nomor 11 tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi e-commerce di Indonesia. Nah, arti penting UU ITE ini bagi transaksi e-commerce adalah yang pertama itu pengakuan transaksi, informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum dalam transaksi elektronik itu dapat terjamin. Dan yang kedua, diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait pelanggaran TI disertai dengan sanksi pidananya. Lalu pada slide 4, jadi di sini ada persetujuan untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Nah, tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik. Nah, pada prinsipnya syarat sah perjanjian telah diatur pada pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan acuan dalam pembuatan kontrak elektronik. Nah, selama kontrak online yang dibuat itu memenuhi 4 syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata, maka kontrak online tersebut dapat dianggap sah dan mengikat para pihak. Nah, pada slide selanjutnya ada upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen. Nah, penyelesaian sengketa konsumen yang merasa dirugikan dapat diselesaikan dengan 2 upaya. Yang pertama itu litigasi dan yang kedua itu non litigasi. Nah, litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Sementara non-litigasi itu upaya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Nah, di slide 6 ini saya mau membahas mengenai penyelesaian hukum secara litigasi dulu. Jadi, hukum perlindungan konsumen secara umum beracara dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha mengenal adanya 3 macam gugatan. Yang pertama itu ada small claim tribunal. Jadi ini merupakan jenis gugatan yang dapat dilakukan oleh konsumen sekalipun dilihat secara ekonomis nilai gugatannya itu kecil. Nah, yang kedua ada class action. Nah, ini merupakan gugatan konsumen di mana korbannya lebih dan 1 orang atau gugatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, yang terakhir ada legal standing. Ini merupakan gugatan yang dilakukan sekelompok konsumen dengan menunjuk pihak lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang dalam kegiatannya berkonsentrasi pada kegiatan konsumen untuk mewakili kepentingan konsumen itu, atau dikenal dengan hak gugat LSM. Nah, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi memungkinkan dapat ditempuh apabila para pihak itu belum menentukan penyelesaian sengketa konsumen tersebut melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Namun, jika pakai cara litigasi, ada kesulitan dan kendala yang akan dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketanya. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu penyelesaian sengketa secara litigasi sangat lambat. Yang kedua, biaya perkaranya relatif mahal. Yang ketiga, pengadilan pada umumnya tidak responsif. Yang keempat, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Lalu cara yang kedua itu penyelesaian hukum secara non-litigasi. Di sini merupakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa konsumen non-litigasi atau melalui BPSK. Nah, dalam UPK yaitu secara arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Yang pertama itu ada arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, yang kedua ada konsiliasi atau permufakatan yang merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada pihak yang bersengketa. Nah, yang terakhir ada mediasi atau penengahan. Ini merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, pada slide berikutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus yang sering terjadi dalam e-commerce. Selanjutnya mengenai kasus diskon palsu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ini terjadi di aplikasi Lazada
di mana memberikan diskon sebesar 93% untuk perangkat smartphone LG Leon 8GB yang dijual setelah diskon menjadi hanya 1,8 jutaan. Nah, diskon itu nampak menggiurkan, tapi setelah diteliti, diskon 90% yang diberikan itu ternyata udah dinaikkan menjadi 25 juta sebelumnya. Padahal harga ponsel tersebut tidak mungkin semahal itu. Bahkan saat coba dibandingkan dengan harga di situs Erafone, harga jual LG Leon justru lebih murah dari harga setelah diskon di Lazada, yaitu sekitar 1,7 juta. Nah, pada slide selanjutnya, perbuatan pelaku usaha yang memberikan diskon palsu berdasarkan UU PK sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf A, diskon palsu adalah perbuatan pelaku usaha yang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang atau jasa itu telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, dan karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Nah, efek dari diskon palsu yaitu kepercayaan konsumen menjadi menurun. Nah, diskon palsu telah melanggar hak-hak konsumen yang ada pada pasal 4 huruf C UU PK, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen sesuai dengan pasal yang termuat dalam pasal 19 UU PK. Nah, mengenai kasus tadi, di sini saya akan memberikan dua solusi. Nah, pada solusi pertama ada perlindungan hukum preventif, yaitu dimulai saat konsumen melakukan serangkaian proses pemilihan sejumlah barang dan atau jasa, dan selanjutnya memutuskan untuk membelinya, menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu. Jadi upaya yang dapat dilakukan konsumen atas perbuatan diskon palsu yang diperhatikan ketika berbelanja adalah dengan yang pertama itu menyediakan waktu luang yang khusus bila ingin datang ke lokasi diskon. Yang kedua, sebelum datang tanyakan terlebih dahulu pada diri kita apakah benar membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga, membandingkan dulu harganya dengan tempat lain. Yang keempat, jalinlah hubungan yang baik dengan pemilik toko. Dan yang terakhir, itu ada teliti kualitas barang yang akan dibeli. Nah, pada solusi kedua, ini ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas perbuatan diskon palsu adalah dengan membuat pengaduan. Yang kedua, membuat pengaduan atau laporan tindak pidana ke kepolisian dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sesuai dengan pasal 62 ayat 1 UU PK, sanksi terhadap pelaku usaha atas perbuatan diskon palsu yang melanggar pasal 8 dan pasal 9 UU PK sebagaimana perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, di dalam diskon palsu ini, selama konsumen tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha, maka gugatan yang diajukan akan menjadi sia-sia. Jadi dengan adanya peraturan perundang-undangan, maka sudah seharusnya pelaku usaha mengindahkan peraturan tersebut sehingga permasalahan mengenai diskon palsu dapat diminimalisirkan. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai e-commerce. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meriska Aryani. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan konsumen di bidang jasa. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian jasa. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya, demikian juga diatur dalam pasal 19 ayat 1 bahwa pelaku usaha itu bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Lalu bagaimana apabila terjadi kerugian dalam bidang jasa? Sebagai salah satu contoh yaitu pemilik usaha laundry. Kerugian yang diderita konsumen merupakan kelalaian dari pihak pemilik usaha laundry apabila usaha laundry tersebut itu tidak melakukan kewajibannya dengan benar.
Hal ini juga telah ditentukan dalam pasal 1249 KUH Perdata bahwa jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu. Kemudian, pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan telah mengundang-undangkan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Konsumen, atau selanjutnya disebut dengan UPK, Peraturan Perlindungan Konsumen di Indonesia berdasarkan pada UPK yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen. Dalam pasal 4 UPK menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan, dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sekian penyampaian materi mengenai perlindungan konsumen di bidang jasa. Terima kasih.